beberapa hari kemudian. Akhirnya, mereka sampai di markas besar rombongan iblis surgawi. Puluhan orang terlihat berbaris, lalu menyambut kedatangan utusan dari aliansi surga giok. Namun, setelah memberi sambutan, mereka saling berbisik satu sama lain, lalu menertawakan kedatangan utusan dari aliansi surga giok. Li Guak dan Sokyo Cheon mendengar bisikan mereka. Namun, Li Guak dan Sokyo Cheon memilih berpura-pura tidak mendengarnya. Seorang pria tua kemudian muncul, lalu menghampiri utusan dari aliansi surga giok. Pria tua itu bernama Oh Jiawol. Oh Cho Hye terlihat terkejut. Pasalnya, Oh Jiawol adalah salah satu dari 10 seniman bela diri terkuat yang ada di rombongan iblis surgawi. Oh Jiawol kemudian berbicara kepada Oh Cho Hye. Kerja bagus. Kau sudah memandu mereka sampai ke sini. Mulai sekarang, aku yang akan memandu mereka. Oh Cho Hye terlihat keberatan dan mencoba menjelaskan jika tugasnya belum selesai. Oh Jiawol kemudian menjawab, jika ini adalah perintah dari pemimpin besar. Oh Cho Hye terlihat kaget dan tak bisa membantah ucapan Oh Jiawol. Oh Jiawol kemudian berbicara kepada Yong Cheon Myong. Ikuti aku. Mulai sekarang, aku yang akan memandumu. Yong Cheon Myong kemudian mengiyakan dan tak bertanya lebih jauh. Setelah itu, dirinya pun mengikuti Oh Jiawol. Utusan dari aliansi surga giok pun memasuki markas besar rombongan iblis surgawi. Saat mereka masuk, terlihat puluhan orang penjaga yang berdiri di sepanjang jalan. Li Guak mencoba mengamati para penjaga tersebut. Dirinya kemudian sadar jika para penjaga itu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Oh Jiawol tiba-tiba saja berhenti, lalu berkata, jika mulai dari sini, hanya Yong Cheon Myong saja yang bisa masuk. Sisanya akan menunggu di tempat yang sudah disediakan. Para bawahan Yong Cheon Myong terlihat keberatan. Pasalnya, ini akan membahayakan keselamatan Yong Cheon Myong. Tak hanya mereka, Seo Jong Myong juga berkata kepada Yong Cheon Myong agar menolak ajakan Oh Jiawol. Melihat hal ini, Oh Jiawol kembali berbicara. Apakah kalian takut? Jika kalian takut, kembalilah sekarang ke aliansi surga giok. Tak hanya Oh Jiawol. Para penjaga yang ada di sana juga ikut mengejek Yong Cheon Myong. Para penjaga itu berkata jika Yong Cheon Myong terlihat seperti seorang pengecut dan hanya membuang-buang waktu untuk datang ke sini. Mendengar hal ini, Yong Cheon Myong turun dari kudanya, lalu menghampiri salah satu penjaga yang mengejeknya. Yong Cheon Myong kemudian berkata, tutup mulutmu jika tak ingin wajahmu terkena pukulan. Penjaga itu pun langsung terdiam. Sementara itu, Oh Jiawol berpikir, jika Yong Cheon Myong memiliki karakter yang cukup bagus. Selain itu, Oh Jiawol juga merasa, jika ada satu seniman bela diri yang cukup kuat di belakang Yong Cheon Myong. Sementara itu, Li Guak terus memperhatikan Oh Jiawol. Li Guak bisa merasakan, jika Oh Jiawol adalah seniman bela diri yang sangat kuat. Namun, entah kenapa, ular-ular yang ada di tubuhnya terus bergeliat saat melihat Oh Jiawol. Li Guak berusaha keras untuk menahan ular-ular tersebut. Namun, salah satu ular lepas dari kendalinya. Oh Jiawol tiba-tiba saja merasakan ada bahaya di belakangnya. Dengan sigap, Oh Jiawol melihat ke belakang. Namun, dirinya tak melihat apapun. Bahaya yang dia rasakan pun tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Li Guak menghela nafas panjang. Untungnya, dia bisa mengendalikan ular itu tepat waktu. Jika tidak, Oh Jiawol mungkin akan langsung menyerangnya. Keesokan harinya. Saat ini, Yong Cheon Myong dan semua utusan dari aliansi surga giok sedang beristirahat di rumah tamu yang disediakan oleh pihak rombongan iblis surgawi. Para seniman bela diri dari aliansi surga giok saling berbisik satu sama lain. Mereka berencana untuk terus memperketat penjagaan. Pasalnya, ini adalah wilayah musuh. Rombongan iblis surgawi bisa saja melancarkan serangan dadakan. Tiba-tiba saja, pintu rumah tamu terbuka. Mereka semua terlihat kaget dan merasa penasaran. Siapa yang berani masuk ke sini tanpa meminta izin terlebih dahulu? Ternyata, orang yang membuka pintu tersebut adalah Guan Il Hyeon. Guan Il Hyeon kemudian berkata dengan penuh kesombongan, "Kenapa kalian terlihat tidak senang?
Ini adalah rumahku. Apakah aku perlu meminta izin kepada kalian agar aku bisa masuk ke dalam rumahku sendiri? Setelah mendengar hal itu, tak ada seorang pun yang berani membantah ucapan Guan Il-hyeon. Sementara itu, Li Gua menggertakkan giginya sambil melihat ke arah Guan Il-hyeon. Dirinya tak akan pernah melupakan kejadian saat Guan Il-hyeon memukulinya sampai tidak berdaya. Tak hanya Li Gua, Seok Yeocheon juga terlihat kesal ketika melihat Guan Il-hyeon. Seok Yeocheon masih ingat kejadian ketika Li Gua dipukuli oleh Guan Il-hyeon. Baginya, kejadian itu sangat menyeramkan. Bawahan Guan Il-hyeon kemudian berkata kepada para utusan dari aliansi surga Giok. Jika Guan Il-hyeon adalah tuan muda kedua dari rombongan iblis surgawi. Dan, kedatangannya ke sini untuk menemui Yong Cheon-myeong. Namun, Guan Il-hyeon masih terlihat sangat kesal. Dirinya merasa, jika aliansi surga Giok bertingkah tidak sopan. Seharusnya, Yong Cheon-myeong datang menemuinya, dan bukan dirinya yang harus datang ke sini untuk menemui Yong Cheon-myeong. Karena sudah sangat kesal, Guan Il-hyeon pun meludah di depan para utusan aliansi surga Giok. Melihat hal ini, beberapa bawahan Yong Cheon-myeong terlihat marah. Pasalnya, Guan Il-hyeon terlihat tak menghormati kedatangan utusan dari aliansi surga Giok. Guan Il-hyeon kemudian berkata kepada mereka semua, "Kenapa kalian marah? Ini adalah rumahku, aku bebas melakukan apapun di sini." Namun, beberapa bawahan Yong Cheon-myeong tetap berkata, jika Guan Il-hyeon tak menghormati utusan dari aliansi surga Giok. Guan Il-hyeon tak bisa menahan amarahnya lagi. Guan Il-hyeon kemudian maju dan menyerang salah satu bawahan Yong Cheon-myeong. Namun, Seo Jong-myeong segera menahan serangan Guan Il-hyeon. Seo Jong-myeong kemudian berbicara kepada Guan Il-hyeon. "Hentikan ini semua. Dan, segera temui Yong Cheon-myeong. Dia sudah menunggumu." Guan Il-hyeon kemudian menjawab, "Siapa kau sebenarnya?" Namun, Seo Jong-myeong tak menjawab. Bawahan Guan Il-hyeon kemudian berbicara kepadanya, jika orang itu adalah Seo Jong-myeong. Dan, Seo Jong-myeong memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yong Cheon-myeong. Mendengar hal ini, Guan Il-hyeon pun menghentikan serangannya, lalu pergi menemui Yong Cheon-myeong. Seo Jong-myeong langsung menghela nafas panjang. Dirinya berpikir, jika sifat Guan Il-hyeon sangat buruk. Guan Il-hyeon terus berjalan. Namun, ada seseorang yang menghalangi jalannya. Orang itu adalah Li Gua. Guan Il-hyeon kemudian berbicara. "Enyahlah. Berani-beraninya kau menghalangi jalanku." Namun, Li Gua tetap diam. Melihat hal ini, Guan Il-hyeon pun semakin marah. Guan Il-hyeon kemudian membentak Li Gua. "Apa kau tuli? Aku bilang enyahlah." Li Gua kemudian meminta maaf, lalu minggir beberapa langkah dari jalan. Li Gua kemudian mengepalkan kedua tangannya. Dan, sebisa mungkin menahan amarahnya. Li Gua merasa sangat marah karena Guan Il-hyeon tak mengingatnya. Bahkan, setelah dirinya dipukuli sampai lumpuh. Seolah-olah, Guan Il-hyeon menganggap jika kejadian itu tidaklah penting. Hal ini membuat Li Gua sangat marah. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari sana, Oh Jiawol menemui pemimpin rombongan iblis surgawi. Pemimpin rombongan iblis surgawi, yang bernama Jin Guanghon, kemudian bertanya, "Apa menurutmu Guan Il-hyeon bisa melakukan negosiasi dengan baik?" Oh Jiawol kemudian menjawab, "Guan Il-hyeon memiliki temperamen yang sangat buruk. Negosiasi sama sekali tidak cocok untuknya." Mendengar hal ini, Jin Guanghon pun tertawa. Sementara itu, Oh Jiawol merasa, jika Jin Guanghon tak ingin negosiasi ini berjalan lancar. Dan sengaja menunjuk Guan Il-hyeon untuk melakukan negosiasi. Jin Guanghon kemudian berbicara. "Aku tidak mengerti dengan pemikiran Jia Hongcheon. Dia mengirim murid pertamanya ke wilayah musuh. Apakah dia benar-benar percaya dengan kekuatan muridnya? Atau, dia sedang meremehkanku?" Oh Jiawol kemudian menjawab, "Jia Hongcheon memang punya kekuatan yang luar biasa. Namun, Anda jauh lebih kuat." Mendengar hal ini, Jin Guanghon kembali tertawa. Jin Guanghon kemudian berdiri, lalu bertanya dengan ekspresi wajah serius. "Lalu, apa yang sedang dilakukan Go Geumwol?" Oh Jiawol kemudian membalas,
Tuan muda pertama saat ini sedang melakukan pelatihan tertutup. Jin Guanghon menghela nafasnya, lalu berkata. Padahal dia baru saja kembali, tapi dia langsung berlatih. Oh Jawol, jika suatu hari nanti aku tiba-tiba menghilang, itu pasti ulah Go Geumwol. Oh Jawol terlihat kaget mendengar ucapan Jin Guanghon. Dirinya tahu, jika Go Geumwol memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, dirinya tak menyangka, jika Jin Guanghon sampai terlihat sangat waspada. Beberapa jam kemudian, beberapa orang wanita datang ke rumah tamu yang ditinggali utusan dari aliansi surga Giok. Mereka berasal dari istana bulan surgawi. Kedatangan mereka ke sini untuk bertemu dengan Yong Cheon-myeong. Salah satu bawahan Yong Cheon-myeong terlihat kebingungan. Pasalnya, mereka berasal dari istana bulan surgawi. Yang berarti, mereka memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Bahkan, pemimpin rombongan iblis surgawi harus bersikap sopan kepada mereka. Maka dari itu, dirinya pun segera pergi untuk memberitahu Yong Cheon-myeong. Gu Moon-hye, yang merupakan pemimpin dari istana bulan surgawi, kemudian melihat sekeliling. Dirinya kemudian melihat ke arah Li Guak. Gu Moon-hye merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Gu Moon-hye kemudian berkata, "Siapa kau?" Li Guak kemudian menjawab jika dirinya berasal dari aula luar. Bawahan Gu Moon-hye kemudian membentak Li Guak karena berani mengangkat kepala saat menjawab pertanyaan Gu Moon-hye. Namun, Gu Moon-hye segera menghentikan bawahannya, lalu pergi menghampiri Li Guak. Gu Moon-hye kemudian berkata kepada Li Guak, "Kau adalah orang yang cukup menarik. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu dengan orang yang memiliki keinginan yang sangat kuat." Li Guak kemudian menjawab dengan ekspresi wajah canggung, "Anda terlalu memujiku." Namun, ekspresi Gu Moon-hye terlihat serius. Gu Moon-hye kemudian berbicara lagi. Seseorang yang memiliki kemauan kuat tak akan pernah hidup secara normal. Itu adalah takdir. Entah kau menginginkannya atau tidak. Takdir itu akan terus mengikutimu. Sementara itu, Oh Cho-hye merasa jika orang yang sedang mengobrol dengan Gu Moon-hye adalah orang yang selalu membuatnya tidak nyaman. Tiba-tiba saja, bawahan Yong Cheon-myeong datang, lalu memberitahu Gu Moon-hye jika Yong Cheon-myeong memperbolehkannya untuk masuk. Mendengar hal itu, Gu Moon-hye pun segera pergi untuk menemui Yong Cheon-myeong. Setelah Gu Moon-hye pergi, Seok Yecheon bertanya kepada Li Guak tentang apa yang dibicarakan Gu Moon-hye. Li Guak kemudian menjawab sambil tersenyum, jika Gu Moon-hye merasa pernah melihat dirinya di suatu tempat. Seok Yecheon kemudian berkata agar Li Guak tak mempercayai ucapan Gu Moon-hye. Karena bisa saja, itu adalah salah satu trik untuk memanipulasi pikiran. Tiba-tiba saja, para bawahan Yong Cheon-myeong menghampiri Li Guak. Mereka meminta agar Li Guak mau berbicara secara empat mata. Seok Yecheon mencoba melindungi Li Guak dengan cara menolak permintaan mereka. Namun, Li Guak berkata kepada Seok Yecheon, jika hal ini tidak masalah. Li Guak pun mengikuti mereka. Para bawahan Yong Cheon-myeong memarahi Li Guak. Mereka berpikir, jika Li Guak sudah membuat masalah karena berbicara tidak sopan kepada Gu Moon-hye. Li Guak kemudian menjawab, jika dirinya berbicara dengan sopan. Namun, mereka tak percaya, dan malah mengancam Li Guak. Li Guak hanya diam, dan mendengarkan ancaman mereka. Mereka kemudian tertawa, dan menganggap jika Li Guak sangat pengecut. Setelah itu, mereka pun pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Li Guak mengepalkan tangannya dan mencoba menahan amarahnya. Keesokan harinya, Yong Cheon-myeong berbicara kepada Seo Jong-myeong dan para bawahannya. Guan Il-hyeon dan Gu Moon-hye terus menegosiasikan hal yang tidak masuk akal. Jin Guanghon bahkan tidak datang menemuiku. Sepertinya, rombongan iblis surgawi tak berniat meneruskan negosiasi ini. Jika terus begini, kita harus menjalankan rencana cadangan. Bawahannya pun mengiyakan dan berkata, jika mereka siap menjalankan rencana cadangan tersebut. Beberapa hari kemudian, negosiasi akhirnya gagal. Meskipun begitu, pihak rombongan iblis surgawi tetap melakukan upacara perjamuan untuk utusan dari aliansi surga Giok. Yong Cheon-myeong masih terlihat kesal. Hal ini karena pemimpin rombongan iblis surgawi, yaitu Jin Guanghon, sama sekali tidak menemuinya.
Guan Ilhyun yang ada di sebelahnya berkata kepada Yong Cheon-myong agar bersikap santai. Meskipun negosiasi gagal, Yong Cheon-myong harus menikmati upacara perjamuan ini. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari sana, beberapa kereta kuda terlihat mulai berdatangan ke sebuah rumah. Ternyata, orang yang membawa kereta kuda tersebut adalah John Oke. Tak lama setelah itu, pasukan darah tersembunyi keluar dari gentong yang berada di atas kereta kuda. Mereka kemudian turun dari kereta kuda. Setelah turun, Cheol Gok-jin berbicara kepada semua anggota pasukan darah tersembunyi. Jangan khawatir, kita hanya perlu melakukan misi yang sudah diperintahkan. Aku tidak tahu berapa banyak dari kita yang akan selamat. Tapi, jika misi ini sukses, kita akan menjadi pahlawan. Setelah mendengar hal itu, beberapa anggota pasukan darah tersembunyi terlihat sangat bersemangat. Cheol Gok-jin kemudian berbicara kepada Han So-cheon. Peranmu adalah yang paling penting. Kau harus menyelesaikannya dengan baik. Keesokan harinya, karena negosiasi sudah gagal, utusan dari aliansi surga Giok memutuskan untuk kembali hari ini. Namun, tak ada pengawalan mewah seperti sebelumnya. Hanya ada seorang pria yang bernama Buk Ho-kyung dan pasukan hantu gelap. Merekalah yang akan mengawal kepulangan utusan aliansi surga Giok. Yong Cheon-myong dengan berat hati tak mempermasalahkan hal ini. Dengan begitu, perjalanan pulang pun dimulai. Beberapa jam kemudian, rute jalan yang dilalui mereka berbeda dengan rute jalan pada saat mereka datang ke markas besar rombongan iblis surgawi. Yong Cheon-myong kemudian berbicara kepada Buk Ho-kyung. Ini bukan jalan yang kami lalui pada saat kami datang ke sini. Buk Ho-kyung kemudian menjawab dengan wajah penuh percaya diri. Ini adalah jalan pintas. Meskipun negosiasi tak berjalan lancar, pemimpin rombongan iblis surgawi memerintahkan kami untuk mengambil jalan ini. Sehingga, kami bisa meninggalkan kesan yang baik kepada Anda. Yong Cheon-myong terdiam sejenak. Area di sekitar jalan ini sangat sepi. Dan juga, banyak tebing yang menjulang tinggi. Yong Cheon-myong kemudian berbicara kepada para bawahannya. Benar juga, sepertinya ini adalah tempat yang bagus. Kita bisa memulainya sekarang. Mendengar hal ini, Buk Ho-kyung bertanya dengan ekspresi wajah serius. Apa yang kau maksud? Mulai untuk apa? Yong Cheon-myong kemudian menjawab. Negosiasi sudah gagal, kita tak perlu lagi bersikap sopan. Kau sengaja memandu kami ke tempat terpencil seperti ini, lalu kau akan menyerang kami. Buk Ho-kyung kemudian berkata dengan wajah panik. Kau benar-benar salah paham. Untuk apa kami melakukan hal tersebut? Yong Cheon-myong hanya tersenyum setelah mendengar ucapan Buk Ho-kyung. Tak lama setelah itu, semua bawahan Yong Cheon-myong mengeluarkan senjatanya. Melihat hal ini, Buk Ho-kyung pun memerintahkan pasukan hantu gelap untuk bersiap. Semua anggota pasukan hantu gelap kemudian mengeluarkan senjatanya. Li Gua yang berada di barisan paling belakang merasa penasaran dengan apa yang terjadi di barisan depan. Dirinya kemudian melompat, lalu mengintip ke arah barisan depan. Setelah melihatnya, Li Gua pun memberi perintah kepada pasukan ke-13 untuk bersiap. Bentrokan pun terjadi. Para bawahan Yong Cheon-myong dan pasukan hantu gelap saling menyerang satu sama lain. Seolah tak mau kalah, Buk Ho-kyung juga akan ikut bertarung. Namun, tiba-tiba saja, seseorang menyerang kuda yang ditungganginya. Buk Ho-kyung kemudian melompat untuk menghindari serangan berikutnya. Ternyata, orang yang menyerangnya adalah Seo Jong-myong. Seo Jong-myong terlihat menyeringai, seolah merasa senang karena telah menyerangnya. Melihat hal ini, Buk Ho-kyung pun semakin marah. Dirinya kemudian bersiap untuk melancarkan serangan. Namun, Seo Jong-myong tak membiarkan hal ini. Dengan cepat, Seo Jong-myong menyerang Buk Ho-kyung. Buk Ho-kyung pun terluka. Namun, Seo Jong-myong tak berhenti sampai di sana. Seo Jong-myong terus melancarkan serangan. Serangannya sangat cepat. Buk Ho-kyung sama sekali tak bisa menangkis serangan yang dilancarkan Seo Jong-myong. Tak lama setelah itu, Seo Jong-myong pun melancarkan serangan pamungkas. Buk Ho-kyung pun tumbang. Sementara itu, Yong Cheon-myong terus menghajar anggota pasukan hantu gelap.
Yong Cheon-myeong menghajar mereka seperti orang gila. Dirinya sedang melampiaskan amarahnya karena gagalnya negosiasi. Sementara itu, pasukan ke-13 juga ikut bertarung. Cheon-wol dengan sigap menghabisi musuh yang berusaha menyerang anggota pasukan ke-13. Seolah tak mau kalah, Ki Jin-fi juga diam-diam menempelkan jimat ke tubuh musuh. Alhasil, beberapa musuh terlihat saling menyerang satu sama lain. Beberapa menit kemudian, semua musuh akhirnya berhasil dikalahkan. Ini adalah hal yang mudah bagi aliansi surga giok. Pasalnya, pasukan hantu gelap bukan pasukan elit yang ada di rombongan iblis surgawi. Setelah memastikan semua musuh dikalahkan, beberapa orang terlihat mulai menyarungkan pedangnya. Seo Jong-myeong dan para bawahan Yong Cheon-myeong kemudian memberikan laporan kepada Yong Cheon-myeong jika semua musuh berhasil dikalahkan. Mendengar hal ini, Yong Cheon-myeong pun tersenyum, lalu berkata dengan wajah penuh percaya diri. Itu bagus. Sekarang, pasukan darah tersembunyi harusnya sudah mulai bergerak. Seo Jong-myeong kemudian membalas. Tapi, ini misi yang cukup berat. Sepertinya, pasukan darah tersembunyi akan kehilangan beberapa anggotanya. Yong Cheon-myeong kemudian berkata, ini adalah pengorbanan yang sepadan. Mereka adalah senjata rahasia yang sudah kita persiapkan. Tiba-tiba saja, Li Guak bertanya kepada Yong Cheon-myeong, apa yang sedang kalian bicarakan? Kenapa pasukan darah tersembunyi masih berada di markas besar rombongan iblis surgawi? Cepat beritahu aku. Mendengar hal ini, Yong Cheon-myeong merasa tersinggung. Pasalnya, Li Guak hanya prajurit tingkat rendah. Namun, berani-beraninya bertanya mengenai informasi rahasia seperti ini. Para bawahan Yong Cheon-myeong juga merasa jika Li Guak sudah bertindak tidak sopan. Seo Jong-myeong kemudian mencoba menghentikan Li Guak. Namun, Li Guak malah menghiraukannya. Seo Kyo-cheon dan Ki Jin-fi juga merasa kaget, pasalnya, Li Guak tak pernah bersikap seperti ini. Seo Jong-myeong kembali mencoba menenangkan Li Guak dengan cara menarik kerah bajunya. Namun, Li Guak tak bergerak sedikit pun. Tatapannya terus tertuju ke arah Yong Cheon-myeong. Seolah-olah, Li Guak sedang menunggu sebuah jawaban. Yong Cheon-myeong kemudian berbicara kepada Li Guak. Itu rahasia. Ini bukan hal yang bisa kau ketahui. Intinya, akan selalu ada pengorbanan dalam peperangan. Li Guak kemudian menjawab. Apa kau sengaja mengorbankan mereka setelah negosiasinya gagal? Ini benar-benar tindakan seorang pecundang. Yong Cheon-myeong kemudian berbicara dengan penuh kesombongan. Tidak perlu rasa keadilan ketika melawan rombongan iblis surgawi. Hanya aku yang bisa mengalahkan rombongan iblis surgawi. Hanya aku yang bisa membawa perdamaian untuk dunia ini. Lalu, kau berani-beraninya meragukan keputusanku. Dasar prajurit aula luar yang tidak berguna. Li Guak menjawab sambil menahan amarahnya. Jika aku tidak berguna, kenapa kau membawaku dan pasukan ke-13 ke dalam misi ini? Semua orang juga tahu, jika prajurit aula luar tidak cocok untuk misi ini. Yong Cheon-myeong kemudian membalas dengan nada acuh tak acuh. Aku tak perlu menjelaskan alasannya kepada orang sepertimu. Mendengar hal ini, Li Guak pun mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Apakah ini karena Yul Seon? Yong Cheon-myeong tak bisa lagi menahan amarahnya. Rasa cemburu yang selama ini dia tahan, seketika memenuhi kepalanya. Yong Cheon-myeong kemudian menyerang Li Guak. Li Guak terpental sejauh beberapa meter. Para bawahan Yong Cheon-myeong tersenyum puas melihat kejadian ini. Mereka berpikir, jika Li Guak akan terluka parah. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Li Guak justru baik-baik saja dan bisa menahan serangan Yong Cheon-myeong. Melihat hal ini, Yong Cheon-myeong pun berpikir. Tadi, dirinya menyerang Li Guak menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun, entah kenapa, Li Guak justru baik-baik saja. Yong Cheon-myeong kemudian berbicara. Sepertinya, kau menyembunyikan sesuatu. Aku yakin, kau adalah mata-mata yang dikirimkan oleh rombongan iblis surgawi. Li Guak kemudian menjawab. Tidak seperti itu, aku hanyalah prajurit aula luar yang mempelajari beberapa seni bela diri. Yong Cheon-myeong
kemudian berbicara sambil tersenyum. Aku tidak percaya. Seni bela diri yang bisa dipelajari oleh prajurit aula luar adalah seni bela diri tingkat rendah. Seni bela diri tingkat rendah tak mungkin bisa menahan seranganku. Sekarang, kami akan membawamu sebagai tahanan. Tidak ada jaminan jika kau bukanlah mata-mata. Aku ingin tahu, siapa yang ada di belakangmu. Seo Jong Myeong terlihat kaget mendengar ucapan Yong Cheon Myeong. Namun, Li Gua tidak kaget sama sekali. Dirinya sudah tahu. Ini adalah konsekuensi yang akan dia tanggung jika dirinya menunjukkan kekuatannya. Yong Cheon Myeong akan menuduhnya sebagai mata-mata. Lalu, Yong Cheon Myeong akan memiliki alasan untuk melenyapkannya. Tiba-tiba saja, Qi Jinfi berbicara kepada Li Gua dengan nada yang cukup keras. Ketua Regu, hentikan semua ini. Segera minta maaf kepada tuan muda pertama. Setelah berbicara, Qi Jinfi kemudian berbisik kepada Li Gua. Jangan mengkhawatirkan pasukan ke-13. Aku dan Cheon Wol akan memandu mereka untuk melarikan diri dari sini dengan rute jalan yang sudah kita buat. Jadi, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Setelah berbisik, Qi Jinfi pun berjalan ke arah anggota pasukan ke-13. Melihat hal ini, Li Gua pun tersenyum. Ini adalah senyum perpisahan. Alasan dirinya masih tinggal di aliansi surga Giok adalah janjinya kepada Han So-cheon. Jika Han So-cheon tak ada di sana, untuk apa dirinya kembali ke aliansi surga Giok? Saat ini, tak ada sesuatu yang perlu dia khawatirkan lagi. Mulai sekarang, dirinya hanya perlu pergi ke markas rombongan iblis surgawi, lalu menyelamatkan Han So-cheon. Li Gua kemudian berbicara kepada Yong Cheon Myeong. Aku tidak akan kembali ke aliansi surga Giok. Yong Cheon Myeong kemudian menjawab dengan ekspresi wajah angkuh. Apa kau pikir, aku akan membiarkanmu? Setelah berbicara, Yong Cheon Myeong memberikan instruksi kepada semua bawahannya untuk menangkap Li Gua. Semua bawahannya kemudian berkumpul. Salah satu dari mereka kemudian berbicara kepada Li Gua. Saat ini, kau bukan lagi prajurit aula luar. Kau sudah resmi dikeluarkan dari aliansi surga Giok. Kami akan menangkapmu, lalu memberikanmu hukuman. Namun, Li Gua tidak takut sama sekali. Tekadnya sudah bulat untuk meninggalkan aliansi surga Giok. Melihat hal ini, Seo Kyo-cheon berteriak kepada Qi Jinfi, memintanya untuk menghentikan Li Gua. Bagaimanapun, Seo Kyo-cheon mengkhawatirkan keselamatan Li Gua. Namun, Qi Jinfi terlihat acuh tak acuh. Qi Jinfi yakin jika semua bawahan Yong Cheon Myeong tak akan bisa melukai Li Gua. Sementara itu, Seo Jong Myeong hanya bisa bergumam pelan. Jadi, kau sudah memutuskan untuk menunjukkan taringmu. Para bawahan Yong Cheon Myeong kemudian bersiap untuk menyerang Li Gua. Li Gua mengamati mereka semua. Setelah dirasa tak ada masalah, Li Gua pun menyerang. Hal di luar dugaan terjadi. Salah satu dari mereka tiba-tiba saja terluka. Mereka tidak tahu kapan dan bagaimana Li Gua menyerang. Melihat hal ini, mereka menjadi sangat waspada. Salah satu dari mereka kemudian mencoba menghunus pedangnya. Namun, Li Gua langsung menghentikannya. Li Gua kemudian melancarkan serangan dengan sangat cepat. Pria itu pun langsung tersungkur. Melihat kedua rekannya sudah kalah. Salah satu dari mereka kemudian melancarkan serangan ke arah Li Gua. Namun, Li Gua tiba-tiba saja ada di belakangnya. Li Gua kemudian berkata, "Kalian terlalu lambat." Tepat setelah berbicara, Li Gua pun menyerang pria tersebut. Hanya dalam satu kali serangan saja. Pria itu pun langsung tumbang. Kejadian ini membuat beberapa bawahan Yong Cheon Myeong menjadi semakin waspada. Mereka kini sadar jika Li Gua tidak selemah yang mereka pikirkan. Maka dari itu, beberapa bawahan Yong Cheon Myeong kini menyerang secara bersamaan. Melihat hal ini, Li Gua pun segera menghunus pedangnya. Tiba-tiba saja, salah satu dari mereka terkena serangan. Sementara itu, yang lainnya sibuk menyerang Li Gua. Baik serangan dengan menggunakan senjata, maupun serangan menggunakan pukulan. Tak ada satupun serangan mereka yang mengenai Li Gua. Hal ini karena Li Gua bergerak dengan sangat cepat. Mereka
sama sekali tak bisa mengimbangi kecepatan Li Guak. Merasa membuang-buang waktu, mereka pun mengepung Li Guak. Melihat hal ini, Li Guak pun bergerak dengan sangat cepat, lalu menggunakan seni pedang 8 sekte untuk menerobos pengepungan tersebut. Namun, tepat di depannya, sudah ada seorang pria yang menghadangnya. Pria itu kemudian menyerang Li Guak. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Berapa kali pun pria itu menyerang, serangannya tak ada yang mengenai Li Guak. Bahkan, pria itu sudah mengerahkan semua kekuatannya. Tetap saja, serangannya tak bisa mengenai Li Guak. Tiba-tiba saja, sebuah tali menjerat pria tersebut. Tali tersebut memperlambat gerakannya. Li Guak kemudian menarik tali tersebut, lalu melancarkan serangan. Tak butuh waktu lama, pria itu pun langsung tersungkur. Seokyo Cheon tercengang melihat semua ini. Dirinya bertanya-tanya, sejak kapan Li Guak menjadi sekuat ini? Sementara itu, salah satu bawahan terkuat Yong Cheon Myeong langsung maju untuk menyerang Li Guak. Tanpa berpikir panjang, pria itu pun langsung menyerang Li Guak dengan seluruh kekuatannya. Namun, Li Guak dengan mudah bisa menangkis serangan pria tersebut. Pria itu kemudian berpikir, jika hal ini tidak mungkin. Pasalnya, ini adalah serangan terkuatnya dan juga serangan kebanggaannya. Tapi, Li Guak bisa menangkis dan membaca pola serangannya. Melihat adanya celah, Li Guak pun melancarkan serangan balik. Pria itu mencoba untuk menahannya. Namun, pedang milik pria tersebut terpental sejauh beberapa meter. Keringat dingin langsung menetes di dahi pria tersebut. Dirinya tidak percaya jika Li Guak sekuat ini. Melihat mental musuhnya sudah ciut, Li Guak pun bergerak dengan cepat, lalu melancarkan serangan. Pria itu tak bisa menahan serangan Li Guak dan langsung terjatuh. Kali ini, seorang pria menyerang Li Guak dari jarak jauh. Pria itu menggunakan sebuah roda tajam yang berputar. Namun, hal yang sama terus terjadi. Li Guak terus menghindari serangannya. Li Guak terlihat sangat dominan. Entah itu serangan jarak dekat atau serangan jarak jauh, semuanya bisa dia atasi. Merasa serangannya tak membuahkan hasil, pria itu pun menarik roda tajam miliknya. Namun, bagi Li Guak, ini adalah kesempatan. Dirinya kemudian memperpendek jarak. Setelah jarak cukup dekat, Li Guak pun melancarkan serangan. Pria itu pun langsung kalah hanya dengan satu serangan. Melihat hal ini, semua bawahan Yong Cheon Myeong yang masih tersisa memutuskan untuk menyerang Li Guak secara bersamaan. Sementara itu, Li Guak berpikir jika dirinya tak bisa membuang waktu lagi. Li Guak kemudian menyerang mereka semua secara sekaligus. Hal di luar dugaan kembali terjadi. Semua bawahan Yong Cheon Myeong langsung terpental. Mereka semua kalah hanya dalam satu serangan. Yong Cheon Myeong marah besar setelah melihat semua bawahannya dikalahkan oleh Li Guak. Semua kerja kerasnya terasa sia-sia. Orang-orang yang dia rekrut untuk menjadi bawahannya bukanlah orang-orang sembarangan. Dirinya sudah berusaha keras untuk merekrut mereka. Namun, Li Guak mengalahkan mereka semua dengan mudah. Yong Cheon Myeong kemudian maju, lalu menyerang Li Guak. Li Guak mencoba menghindar. Namun, serangan Yong Cheon Myeong terlalu cepat. Alhasil, serangan itu mengenainya. Li Guak pun langsung tersungkur. Meskipun begitu, dirinya langsung bangkit. Li Guak kemudian mencoba menyerang Yong Cheon Myeong. Lagi-lagi, gerakan Yong Cheon Myeong terlalu cepat dan berhasil menghindari serangan Li Guak. Yong Cheon Myeong kembali melancarkan serangan. Hal yang sama terjadi, Li Guak terpental karena terkena serangan tersebut. Meskipun begitu, dirinya kembali bangkit. Melihat hal ini, Yong Cheon Myeong pun melancarkan serangan yang lebih kuat. Sama seperti sebelumnya, Li Guak gagal menangkis serangan tersebut. Lagi dan lagi, Li Guak pun kembali terpental. Kali ini, Li Guak tak langsung bangkit. Dirinya terluka karena serangan tersebut. Yong Cheon Myeong kemudian berkata, "Jika kau tetap diam dan mengikuti semua perintahku, kau mungkin masih bisa hidup." Sebagian besar orang yang ada di sana berpikir, jika ini sudah berakhir, Li Guak sudah kalah. Anggota pasukan tanpa bayangan berbicara kepada Seo Jong Myeong.
Sangat kasihan. Orang yang dekat dengan Anda, dikalahkan dengan mudah oleh tuan muda pertama. Seo Jongmyeong kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Apa maksudmu dengan kasihan? Dia masih baik-baik saja. Benar saja, Li Gua kembali bangkit. Kali ini, Li Gua menyerang dengan menggunakan teknik langkah awan. Namun, Yong Cheonmyeong menyadari jika itu adalah teknik langkah awan. Maka dari itu, Yong Cheonmyeong bisa membaca pergerakan Li Gua. Yong Cheonmyeong kemudian menyerang Li Gua dengan kekuatan penuh. Ledakan pun terjadi. Li Gua kembali terpental sejauh beberapa meter. Sekarang, kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Melihat hal ini, Qi Jinfi, Seokyo Cheon, dan Cheon Wol mengkhawatirkan kondisi Li Gua. Namun, mereka tak bisa menolongnya. Mereka hanya bisa berharap jika Li Gua masih selamat. Yong Cheonmyeong kemudian berbicara. Ini sudah berakhir. Ini akan menjadi saat-saat terakhirmu. Setelah berbicara, Yong Cheonmyeong pun berbalik. Namun, hal di luar dugaan kembali terjadi. Li Gua kembali bangkit. Bahkan, terlihat tidak terluka sama sekali. Melihat hal ini, Yong Cheonmyeong merasa kesal sekaligus heran. Menurut analisanya, Li Gua sudah tak memiliki tenaga dalam yang tersisa. Jadi, bagaimana bisa Li Gua menahan serangannya? Yong Cheonmyeong kemudian berbicara dengan penuh percaya diri. Aku tidak tahu di mana kau mempelajari seni bela diri. Tapi, aku akan menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan kita. Seni bela diri yang kupelajari adalah seni bela diri tingkat tinggi. Li Gua kemudian menjawab. Seni bela diri tingkat tinggi yang kau pelajari tak akan memberikanmu jaminan untuk menang. Mendengar hal itu, Yong Cheonmyeong terlihat sangat marah. Beberapa orang bawahannya memberikan saran kepadanya agar menggunakan senjata untuk menghadapi Li Gua. Namun, Yong Cheonmyeong justru tersinggung dengan ucapan bawahannya. Yong Cheonmyeong berpikir jika dirinya tak perlu menggunakan senjata untuk mengalahkan Li Gua. Li Gua kembali maju dan mencoba melancarkan serangan. Namun, Yong Cheonmyeong bisa membaca pola serangannya. Yong Cheonmyeong kemudian melancarkan beberapa serangan. Li Gua dengan sigap menangkis serangan Yong Cheonmyeong. Namun, serangan Yong Cheonmyeong sangat kuat. Dirinya kembali terpental sejauh beberapa meter. Li Gua kemudian menghela nafasnya, lalu berpikir. Dirinya tak boleh menggunakan teknik seni bela diri yang berasal dari aliansi surga giok. Sebagai murid pemimpin aliansi surga giok, Yong Cheonmyeong pasti sudah mengetahuinya. Li Gua kemudian sadar jika teknik langkah kaki yang digunakan oleh sang utusan kegelapan terlihat sangat menarik. Maka dari itu, Li Gua pun memutuskan untuk mencobanya. Li Gua kemudian menyerang Yong Cheonmyeong dengan menggunakan teknik langkah kaki yang digunakan oleh sang utusan kegelapan. Yong Cheonmyeong terlihat sedikit kebingungan melihat pergerakan Li Gua. Melihat hal ini, Li Gua pun melancarkan dua serangan secara sekaligus. Yong Cheonmyeong mengumpulkan tenaga dalam di tangannya, lalu menahan kedua serangan tersebut. Li Gua kembali melancarkan serangan. Namun, Yong Cheonmyeong terus menahan serangannya. Merasa tak menemukan celah, Li Gua pun menghentikan serangannya, lalu mundur beberapa langkah. Melihat hal ini, Yong Cheonmyeong pun berbicara. Seniman bela diri lemah sepertimu tak akan bisa melukaiku. Langkah kaki yang kau gunakan sama seperti langkah kaki para asasin. Apakah rekan mata-matamu berada di pasukan darah tersembunyi? Li Gua kemudian menjawab. Sudah kubilang, aku bukan mata-mata. Yong Cheonmyeong merasa kesal dengan jawaban Li Gua. Maka dari itu, dirinya pun langsung menyerang Li Gua. Li Gua dengan sigap terus menahan serangan Yong Cheonmyeong. Mereka berdua terus beradu serangan. Namun, lambat laun, Li Gua sadar. Dirinya sangat dirugikan jika terus beradu serangan seperti ini. Li Gua kembali mundur beberapa langkah ke belakang. Sementara itu, Seo Jongmyeong menemui Qi Jinfi. Seo Jongmyeong berkata kepada Qi Jinfi untuk membuat kekacauan. Hal ini untuk pengalihan, agar Li Gua bisa pergi dari sini dengan aman. Qi Jinfi kemudian menjawab, jika dirinya bersedia, dan dengan senang hati,
akan melakukan apapun untuk membantu Li Guak. Seo Jongmyeong kemudian mengirimkan telepati kepada Li Guak. Seo Jongmyeong menjelaskan mengenai kekacauan yang akan segera terjadi dan menyuruh Li Guak untuk kabur pada saat kekacauan itu terjadi. Setelah mendengar hal itu, Li Guak pun mengiyakan, lalu berterima kasih kepada Seo Jongmyeong. Li Guak kemudian melesat dan kembali menyerang Yong Cheonmyeong. Saat ini, Li Guak sadar jika dirinya tak boleh membuang-buang waktu. Namun, Yong Cheonmyeong berhasil menahan serangannya. Li Guak kemudian berputar, lalu kembali menyerang. Serangan ini adalah teknik pedang bulan dari sekte Diancang. Yong Cheonmyeong terlihat terkejut. Dirinya kemudian mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan serangan Li Guak. Serangan Li Guak kembali bisa dia tahan. Yong Cheonmyeong kemudian mengerahkan semua tenaga dalamnya dan bersiap untuk menyerang Li Guak. Melihat hal ini, Seo Jongmyeong kembali mengirimkan telepati kepada Li Guak. Seo Jongmyeong berkata jika Li Guak harus pergi saat ini juga. Pasalnya, serangan yang akan dilancarkan oleh Yong Cheonmyeong adalah teknik naga perak. Ini adalah serangan pamungkas milik Yong Cheonmyeong. Namun, Li Guak berkata kepada Seo Jongmyeong jika dirinya ingin berjuang. Seo Jongmyeong kembali mengingatkan Li Guak jika ini bukanlah serangan yang mampu dia tahan. Teknik naga perak adalah salah satu teknik tingkat tinggi yang dimiliki aliansi surga Giok. Namun, Li Guak tetap menghiraukan peringatan Seo Jongmyeong. Entah kenapa, perasaan ingin menang mulai muncul di hatinya. Para bawahan Yong Cheonmyeong terlihat takjub melihat teknik naga perak. Pasalnya, ini adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Yong Cheonmyeong. Teknik naga perak pun dilepaskan. Serangan dari segala arah tertuju ke arah Li Guak. Batu-batu yang ada di belakangnya mulai hancur. Namun, Li Guak tetap tenang dan terus menganalisa serangan ini. Dirinya sadar. Tak ada celah untuk menghindar. Maka dari itu, Li Guak pun menghela nafasnya, lalu maju ke arah Yong Cheonmyeong. Dirinya menerjang semua serangan yang ada. Li Guak kemudian menggunakan teknik seni pedang delapan sekte, lalu menyerang Yong Cheonmyeong. Ledakan pun terjadi. Semua orang yang ada di sana seketika terdiam. Li Guak berhasil melukai Yong Cheonmyeong. Tubuh Yong Cheonmyeong langsung bergetar. Dirinya sangat terkejut. Bagaimana bisa Li Guak lolos dari serangan teknik naga perak? Harga dirinya sangat terluka. Yong Cheonmyeong selalu berpikir jika dirinya adalah calon pemimpin aliansi surga Giok. Namun, seorang pria dari aula luar bisa membuatnya terluka. Tiba-tiba saja, kabut yang cukup tebal muncul. Melihat hal ini, Yong Cheonmyeong langsung kehilangan kendali. Dirinya terus berteriak, memanggil nama Li Guak. Namun, Li Guak tiba-tiba saja menghilang, seperti tertelan oleh kabut. Situasi pun menjadi kacau. Tak sampai di sana, Qi Jinfi tiba-tiba saja berteriak. Ini adalah ulah rombongan iblis surgawi. Aku melihatnya, mereka bersiap untuk menyerang. Teriakan Qi Jinfi membuat situasinya semakin kacau. Sementara itu, Li Guak terus menjauh. Dirinya saat ini sedang menuju markas besar rombongan iblis surgawi untuk menyelamatkan Han So-cheon. Mulai hari ini, dirinya bukan lagi prajurit aula luar. Li Guak secara tidak langsung sudah meninggalkan aliansi surga Giok. Dengan ini, petualangan barunya pun dimulai.